Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 15 sampai 17 mengenai dilematika full adaptation pada akrualisasi sektor publik yang beranggotaan saya sendiri, Arsini Siva Najwa, NIM 332. Saya Hani Oktavia Ramadhani dengan NIM 359. Saya Hilma Joyri Maulida dengan NIM 365. Dan saya Alfionita Azizatul Fitriatul Laili dengan NIM 363. Sebelumnya, terdapat latar belakang. Yang pertama, basic akuntansi menjadi salah satu prinsip akuntansi yang penting untuk menentukan kapan suatu transaksi harus diakui dan dicatat atau direcord dalam siklus akuntansi suatu organisasi. Basis akuntansi yang pertama kali diterapkan dalam sistem akuntansi pemerintah Indonesia adalah basis Cash Modification sebagaimana yang ditetapkan dalam Kemendagri nomor 29 tahun 2002. Next. Selanjutnya, akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual dicetuskan Simanjuntak tahun 2010, menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu basis akuntansi yang terkait dengan pengakuan pencatatan dan penyajian transaksi ekonomi. Berarti kan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, akuntansi berbasis akrual memiliki konsep sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan pendapatan, yaitu suatu konsep ketika perusahaan mempunyai hak melakukan penagihan atas suatu transaksi. Yang kedua, pengakuan biaya, yaitu pengakuan saat kewajiban sudah terjadi namun biaya belum dibayarkan. Next. Selanjutnya ada penerapan adopsi akuntansi akrual secara penuh atau full adoption. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual masih dengan pertimbangan basis kas atau wat akrual baik di pemerintah pusat maupun daerah yang tercantum dalam PP nomor 24 tahun 2005. Namun standar akuntansi yang disusun dari SAP Cash atau wat akrual menjadi PSAP berbasis akrual dengan referensi IPSAS memiliki pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan SAP berbasis akrual yang disusun sesuai pola SAP berbasis kas menuju akrual. Yang kedua, penyusunan SAP berbasis akrual relatif dianggap menjadi lebih mudah karena ada beberapa bagian dari SAP berbasis kas menuju akrual. Next. Selanjutnya, dilematika akrualisasi sektor publik. Dilematika lain yang terjadi terkait dengan penerapan adopsi penuh akuntansi berbasis akrual, yakni adanya tekanan akibat reformasi akuntansi sektor publik untuk mendorong diberlakukannya pengelolaan keuangan yang akuntabel serta adanya standarisasi internasional. Di samping tekanan juga terdapat kendala yang menambah dilema penerapan akrualisasi sektor publik, yaitu satu, sistem akuntansi dan ITB sistem. Yang kedua, komitmen dari pimpinan. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan akuntansi berbasis akrual. Yang pertama, kelebihan standar akuntansi berbasis akrual yaitu metode basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Yang kedua, beban diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih andal dan terpercaya. Kelemahan standar akuntansi berbasis akrual, metode basis akrual digunakan untuk pencatatan. Yang kedua, biaya yang belum dibayarkan secara kas akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Yang ketiga, adanya resiko pendapatan yang tidak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan. Next. Sebelumnya, Mbak.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan standar akuntansi berbasis kas, yaitu kelebihannya satu, pencatatan pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. Yang kedua, beban atau biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan. Kelemahannya, metode kas basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia. Yang kedua, akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas. Next. Selanjutnya, bab 16 yaitu standar akuntansi dalam akuntansi sektor publik. Next. Sebelumnya, standar akuntansi adalah aturan yang digunakan sebagai pedoman oleh penyusun laporan keuangan auditor sehingga laporan yang dihasilkan dapat disajikan secara benar, konsisten, dan dapat dipercaya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP muncul karena akuntansi harus menyajikan informasi yang dapat dipahami dan disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan. GAAP terutama digunakan dalam akuntansi keuangan, yaitu laporan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan analisis. Namun informasi ini juga bermanfaat bagi manajemen. Next. Standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia yaitu standar akuntansi pemerintahan SAP diatur dalam EPP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan SAP sebagai pengganti dari PP nomor 24 tahun 2005 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 45 tentang penerapan keuangan organisasi nirlaba. Next. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Standar Akuntansi Pemerintah SAP pertama kali ditetapkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2005 menjadi standar akuntansi pemerintah pertama di Indonesia sejak kemerdekaan. Kehadiran SAP menegaskan pentingnya akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah dan menandai era baru transparansi keuangan negara. Sebelumnya, PP nomor 105 tahun 2000, UU nomor 17 tahun 2003, dan UU nomor 1 tahun 2004 sudah mengamanatkan perlunya laporan keuangan pemerintah yang sesuai standar, namun standar tersebut baru terrealisasi dengan SAP 2005. UU nomor 32 tahun 2004 juga mewajibkan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Secara keseluruhan, SAP menjadi jawaban atas kebutuhan pedoman pelaporan keuangan pemerintah yang seragam dan dapat diterima secara umum. Basis akuntansi adalah cara mengakui hak dan kewajiban dalam transaksi keuangan. Terdapat dua basis. Yang pertama basis kas dan yang kedua basis akrual. PP nomor 71 tahun 2010 disebut sebagai SAP berbasis akrual. Namun praktiknya menggunakan akrual modification, yaitu beberapa transaksi memakai basis kas dan sebagian lainnya berbasis akrual. Selanjutnya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirkabel. Laporan keuangan organisasi nirkabel mencakup laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas selama periode pelaporan, serta catatan atas laporan keuangan. Seluruh laporan tersebut digunakan untuk memberikan informasi mengenai likuiditas organisasi. Klasifikasi atas neto. Aset neto diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama terkait permanen, terikat permanen, terikat temporer, dan terikat tidak terikat. Berdasarkan ada tidaknya pembatasan dari penyumbang, informasi pembatasan ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatannya. Laporan aktivitas menunjukkan perubahan aset neto dalam suatu periode mencakup perubahan pada ketiga jenis aset neto. Perbedaan dicatat sebagai penambahan aset neto tidak terkait kecuali
dibatasi dan beban dicatat sebagai pengurang. Sumbangan dapat diklasifikasikan sebagai terikat atau tidak terikat sesuai pembatasannya. Laporan arus kas. Laporan arus kas mewajibkan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu dan disusun sesuai PK PSAK nomor 2. Selanjutnya, perbandingan standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia dengan Amerika. Amerika standar akuntansi pemerintah disusun oleh GASB dan aturan tertinggi adalah GASB Statement. Hierarkinya jelas dan standar menjadi acuan utama. Sedangkan di Indonesia, standar akuntansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP dibentuk melalui keputusan Presiden lalu menetapkan resmi standar dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah atau PP. Selanjutnya, bab 17, pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP versus pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Next. Yang pertama, ada pendahuluan. Standar akuntansi merupakan alat penting karena informasi akuntansi merupakan barang publik yang membutuhkan regulasi agar dapat disajikan secara seragam dan mudah dipahami masyarakat. Kehadiran standar akuntansi pemerintah SAP menjadi langkah besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan pemerintah sekaligus mendukung upaya mencegah KKN. PSAP maupun PSAK sama-sama bertumpu pada kerangka konseptual yang berfungsi sebagai yang pertama penyusunan standar, yang kedua penyusunan laporan keuangan, yang ketiga sebagai auditor, yang keempat sebagai pengguna laporan keuangan. Next. Perbedaan PSAP dan PSAK yang nomor satu, lingkungan operasional PSAP sebagai organisasi pemerintah dipengaruhi pabrik dan menggunakan anggaran sebagai alat kontrol. Sedangkan PSAK untuk perusahaan bisnis tanpa pengaruh politik dan tidak bergantung pada anggaran. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. PSAP digunakan untuk akuntabilitas, transparansi, kepatuhan, evaluasi kinerja. Sedangkan PSAK digunakan untuk informasi keuangan untuk keputusan ekonomi pengguna. Yang ketiga, komponen laporan keuangan PSAP digunakan sebagai ada laporan khusus sebagai LRA, LPSAL, LO, dan LAK. Sedangkan PSAK laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas. Yang keempat, entitas pelaporan. PSAP membandingkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sedangkan PSAK tidak ada perbedaan, perusahaan dipandang sebagai satu entitas. Yang kelima, asumsi dasar dan prinsip. PSAP sebagai kemandirian entitas, kesinambungan, nilai historis, periodisitas, realisasi, pengungkapan lengkap. Next. Sedangkan PSAK fokus pada dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang keenam, basis akuntansi PSAP, akrual untuk laporan keuangan, kas untuk LRA. Sedangkan PSAK akrual penuh untuk semua laporan. Yang ketujuh, konsep modal. PSAP tidak mengenal konsep modal dan laba. Sedangkan PSAK ada konsep model keuangan dan model fisik. Yang ke-8, jumlah dan cakupan standar. PSAP 12 standar, sedangkan PSAK 60 standar termasuk PSAK syariah. Dari perbandingan PSAP dan PSAK, kesimpulannya bahwa PSAP disesuaikan dengan karakteristik pemerintah, sedangkan PSAK disusun berdasarkan kebutuhan bisnis. Keduanya memiliki tujuan dan struktur laporan yang berbeda sesuai fungsinya. Next. Kesimpulannya adalah penentuan basis akuntansi yang tepat sangat penting dalam sektor publik karena mempengaruhi efektivitas alokasi anggaran dan pelayanan publik.
pemerintah kemudian beralih dari basis kas ke basis akrual untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui penerapan standar akuntansi pemerintah SAP, pelaporan keuangan dilakukan dengan basis akrual sementara pelaporan anggaran menggunakan basis kas. SAP menjadi pedoman resmi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan yang lebih inovatif, andal, dan mudah diaudit. Dengan demikian, SAP berperan penting sebagai sumber informasi kuantitatif yang mendukung pengambilan keputusan serta mencegah penyalahgunaan anggaran publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.